Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah berada di tanahnya Tuan Takur ya. Tuan Takur Kampung Preh, Desa Sebung Preh. Nah, ini ada pohon pete ya yang sudah berusia ratusan tahun. Ini pohon petenya. Nah, ini banyak juga pohon yang lain, yaitu pohon manggis. Pohon manggis ada, pohon duku ataupun rambai ini ya. Nah, di sini semua. Jadi pohon ini sudah ada sejak zaman kerajaan dulu, bahkan menurut riwayat itu sudah ada sejak tahun 1700-an ya di Kampung Preh ini. Dokumen tertua itu ada tahun 1700. Jadi dokumen tertua yang ada tentang Kampung Preh ini tahun 1700, itu artinya sebelum Indonesia merdeka. Ya, dan orang-orang yang menempati di Kampung Preh ini sudah ada sejak tahun 1400-an Masehi. Artinya sebelum Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453, dia Kampung Preh ini sudah ada ya. Nah, jadi ini juga merupakan suatu pesan kita yang sangat juga merupakan peringatan yang keras juga buat orang-orang pribumi agar jangan menjual tanahnya kepada pengusaha-pengusaha ya, cukong-cukong ya. Tahulah cukong-cukong itu kira-kira siapa ya. Nah, karena sebenarnya itu merupakan suatu program dari komunis untuk menguasai tanah negara tercinta Republik Indonesia ini dengan membeli tanah-tanah kaum pribumi. Ya, di Kampung Sebung Preh ini sudah banyak orang-orang pribumi itu yang menjual tanahnya ya. Tetapi ini merupakan seorang contoh dari orang pribumi yang cukup jeli dalam melihat permasalahan ke depan. Ada 300 tahun usianya ya? Kita perkenalkan dulu. Assalamualaikum Tuan Takur. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut Tuan Takur ini perkembangan kita ke depan untuk Kampung Preh? Karena di sini saya melihat ada peninggalan berupa tanaman-tanaman tua yang menurut riwayat itu sudah berusia ratusan tahun. Bagaimana penjelasan dari Tuan Takur sendiri dalam masalah ini, dalam hubungannya dengan sejarah Kampung Preh yang dilupakan oleh sayangnya pemuda-pemuda di Pulau Bintan ini? Seharusnya memang kita harus menjaga sejarah. Maka itu kalau ada suatu tempat yang peninggalan-peninggalan masih ada, jadi kita harus lestarikan. Jangan sampai kita kasih ke orang lain yang melestarikan. Jadi penduduk asli jangan jadi penonton lah. Karena kita malu kalau kita bicara nanti semboyan kita apa tuh yang sering dikumandangkan, jangan harus menjadi tuan di negeri sendiri. Sementara kita nak jadi tuan, kita tak punya apa-apa. Iya, iya. Kan memalukan. Sungguh sangat memalukan. Nah, kalau saya punya prinsip, dan sering saya sampaikan, bukan untuk misalnya orang asli di sini saja, tapi juga untuk misalnya yang datang dan menetap, itu usahakan jangan sampai dikasih ke pihak luar. Kalau mereka ingin bangun boleh, tapi kerjasama sama kita, Iya, baru ada hasil. Kalau misalnya kita jual ya nanti kita jadi penonton. Banyak sih contoh-contohnya. iya. Betul. Dari hotel, dari apa. Apalagi kalau yang saya lihat itu di seputaran Sebung Preh, itu tanah-tanah di pinggir jalan itu orang-orang pribumi sudah hampir tidak ada, gitu ya. Nah, itu memang kebanyakan sudah seperti itu, udah pada habis. Ya karena ingin kesenangan sesaat sih. Iya. Sementara kalau tanah ini kalau kita bisa mengelola, nah, baru bisa kita jadi tuan. Iya betul. Kalau tak percaya, buktikan aja omongan saya. Iya betul. Dikelola. Udah ditanamin gitu ya? Nah, ditanamin. Tanamin. Kalau seandainya kita mungkin capek nanamin, kalau ada yang ingin kerjasama boleh. Bagi hasil ya? Nah, bagi hasil. Iya. Ya, ini Kalau saya lihat juga Tuan Takur, saya lihat di sini menurut dokumen tertulis yang saya lihat itu Kampung Preh ini sudah ada sejak tahun 1700-an. Tetapi menurut riwayat lisan Kampung Preh ini sudah ada sejak tahun 1400-an. Artinya riwayat lisan dan tulisan itu berkisar selisih 300 tahun, itu tidak masalah ya. Artinya ini merupakan suatu bahan yang sangat menarik untuk kajian akademis bahwa memang Kampung Preh ini adalah kampung yang dilupakan sebenarnya. Jadi seharusnya orang-orang yang melirik untuk melihat sejarah fakta di Pulau Bintan ini harusnya melirik Kampung Preh ini. Karena ini sudah ada sejak tahun 1400-an. Artinya
sudah ada sejak Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Jadi saya teringat dengan suatu semboyan takkan Melayu hilang di bumi, ya. Jadi bagaimana kalau kita menyikapi dari hal itu? Sedangkan kalau kita melihat tanah-tanah Melayu ini sudah banyak dibeli oleh orang-orang yang bukan pribumi, ya. Bahkan kita lihat, ya tahu sendirilah siapa yang membeli tanah-tanah di Pulau Bintan ini. Bahkan juga kalau saya lihat ada juga aparat-aparat desa itu yang berindikasi bermain sebagai mafia tanah di sini. Ya, ini mungkin belum saatnya untuk kita bongkar, tapi suatu saat nanti pasti akan kita bongkar. Kita masih menyusun bukti-buktinya nanti. Nanti saat sudah ada baru kita bongkar. Mungkin ada lagi Tuan Takur yang ingin disampaikan sebelum kita kembali untuk melihat lokasi yang lainnya. Ya, kalau saya sih itu aja yang saya pesankan. Memang betul sih pepatah orang di zaman dahulu tuh untuk kemajuan kita yang akan datang. Jadi sekarang kan zaman sudah modern, jadi untuk terprovokasi dengan hal-hal yang mungkin merasa kesenangan sesaat itu lebih gampang sebenarnya. Kalau menurut saya sih. Iya. Jadi berawal dari situlah mungkin orang-orang Melayu yang di zaman sekarang ini itu gampang. Kalau pikirannya kan lahan masih ada nih, ingin begitu ingin begini itu gampang jual. Sementara kalau pihak asing itu mereka memang sudah membidik dari zaman dahulu. Kalau tidak, ngapain penjajah datang jauh-jauh ke negara kita untuk cari hasil. Tapi bangsa kita ini kan kurang berpikir. Betul. Nah, ngapain dia merantau dari Eropa, dari Cina, dari Mongol, Iya. untuk menguasai Indonesia, kan gitu kan? Iya. Kan tujuannya untuk cari hasil. Berarti Iya. dia tahu Indonesia ini bagus, maju, Ya, bahkan penghasil yang sangat besar di muka bumi ini Iya. sebenarnya. cukup menarik dan juga menggelitik pemikiran saya. Bahkan ketika tadi Tuan Takur menyebutkan tentang sejarah Cina, saya teringat ketika utusan Cina itu menghadap Prabu Kartanegara, Raja Kartanegara di Kutai kalau nggak salah. Itu utusan Cina itu dipenggal, artinya bukan dipenggal kepalanya, tetapi dipotong telinganya, lalu dikirim kepada raja di Cina sana. Akhirnya Raja Cina itu dengan murka itu menyerang Jawa sampai 2 kali, tetapi gagal. Ini yang kita bisa lihat dari sejarah. Jadi memang sekarang ini memang Cina itu berusaha untuk sejak dari dulu ya itu ingin menguasai Nusantara ini. Jadi sebagai kita orang-orang pribumi, marilah kita jeli dalam lihat sejarah. Ada satu hal yang sangat penting yang harus kita waspadai. Yaitu adanya imperialisme Cina. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa apa yang akan terjadi di Palestina juga akan terjadi di Indonesia, khususnya dalam hal ini Pulau Bintan. Jadi marilah kita sebagai kaum pribumi, ya takkan Melayu hilang di bumi, tetapi bukan berarti tidak mungkin Melayu itu akan hilang di Pulau Bintan. Jadi marilah kita berpikir dan harus berhati-hati dalam menyikapi fenomena adanya mafia tanah yang merajalela di Pulau Bintan ini. Sekarang kita belum bisa menunjukkan ya siapa, tapi kita sedang menyusun bukti-buktinya. Ya. Mungkin itu saja Tuan Takur ya. Iya. Oke. Terima kasih kita dari jurnalis abal-abal ini melaporkan dari Kampung Preh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai berbunga. Assalamualaikum warahmatullahi Itu wabarakatuh. berbunga. Hari ini tanggal 14 ya. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 13 atau berapa? Oh ya, 13 Januari 2023. Kita bertamu ya ke rumah Tuan Takur. Nah, ini Tuan Takurnya Bintan. Lihat tanaman durian ya, durian dan segala macam. Di sini jangan dicari apa yang ada, tapi cari apa yang nggak ada. Karena di sini susah nyari yang nggak ada tuh susah. Ya, manggis ada, jengkol ada. Cari apa Jambu yang nggak batu ada. pun di ada. sini. Ini Fred. Ini udah Jambu batu 1 pun ada. jam mutar-mutar nih, tapi cari yang nggak ada di sini. Apa nih semuanya ada semua. Jadi Ini mungkin durian model langka nih. pemirsa yang ada di rumah mungkin
mau cari apa kira-kira yang nggak ada, coba bilang. Dari kelapa sawit pun ada juga. Sawit, kalau ada di sini sawit. Ini salad bang, Ini langka nih, salad nih, sawit. sawit. Salah depannya lagi tuh. Oh. Salah. Ini langka nih, Bre. Yang apa tuh yang kurma tuh nggak? Ini Kurma di kebun manggis. durian daun modelnya ini. Salad. Salad ada buah ya? Udah. Ini menginspirasi kita semua ya untuk bisa menjadi petani yang handal ya. Hasil. Orang kan masuk pakai tali biar lurus kan. Hasil nomor 1. Kalau rapi apa ya kan? Ini tubuh nih, Bre. Oh, tuba. Tubuh. Tahu kan tubuh? Iya contohnya ikan kan. Ini yang paling bagus. Ini Iya. namanya tubuh Jepun. Ini batang ini tidak menjalar. Ya, ini Kamu batangnya mau lain sendiri. Batangnya nggak menjarah. Tuba Jepun. Ya ini lain sendiri batangnya. beda. Dia tak menjalar, dia akarnya memang di sini, di sini itu jarang tuh. Biasa kan coba jalar kan. Ini tuan takur kita nih. Nah, tuan takur. Ah ini friend, kau tengok. Eksperimen aku udah mulai berbuah nih, friend. Oh iya jengkolnya ya. Tengok bunganya tuh berserak di atas tuh. Nah, bunganya ya. Berapa tahun nih pohon? Ini 3 tahunan. 3 tahunan. Kita harus pandai eksperimen sedikit. Jadi Tumben lah buah. Lokasi ini di atas Iya. Bukit Kampung Preh ya. Jadi kampung ini sudah ada sebelum merdeka ya, Fren? oh sebelum merdeka. Sebelum merdeka sejak zaman kerajaan Bintan ya. Jadi sekitar tahun 1700-an ya. Jadi ini sebelum Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel, ini Kampung Preh sudah ada. Udah Jadi Konstantinopel Orangnya itu udah ada tinggal ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih pada bulan Mei tahun 1453. Mei atau Agustus gitu ya. Udah ada. Kalau Sedangkan tanaman yang ini terdahulu Kampung dia, Preh sudah ada Berapa sejak Kira-kira tahun 1700-an. umur ya. dia sudah Nah, jadi pesan-pesan kita juga untuk para pribumi yang ada di Kampung Preh dan Pulau Bintan khususnya. Jadi waspada ya, karena mafia-mafia tanah itu juga Nah, jadi dulu asal mula ini dulu orang tua mereka abang berkebun atau macam mana? juga bekerja sama ya dengan cukung-cukung yang juga merupakan pengusaha-pengusaha dari ya tahu sendiri lah ya. kalau Nah, nenek jadi buyut aku kan waspada asli orang sini, juga terhadap asli sini ya. mafia-mafia tanah yang Dari juga lahir ya. dari lahir. ada Jadi ya. kalau ada nenek buyut Jadi jangan sembarang-sembarang untuk memberikan surat asli turunan tuh. tanahnya kepada Ada 20 turunan ya. aparat-aparat Jadi desa, turunan ya, karena lebih lah, aparat desa juga turunan. itu mereka ada juga yang bekerja sama dengan mafia tanah ya. Jadi kita harus hati-hati. saya tanya, Ini contoh Tuan Takur kita ya, Oh, asli desa sini berarti ya. Sebong Preh Pulau Bintan. kalau kakek buyut aku orang Nah, Siak. jadi Kampung Preh ini sudah ada sejak sebelum merdeka tahun 1700-an. Mungkin sejarah Bintan ini bisa lagi dikoreksi oleh pakar sejarah tanah Melayu Kepulauan Riau, khususnya Bintan. Jadi Kampung Preh ini sudah ada sejak tahun 1700-an. Oh ya Muhammad Al-Fatih tahun 1453 ya. Sekitar 300-an tahun sudah Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Oke lah, gitu aja laporan kita dari Kampung Preh Kalau naik ini bersama mau itu. Tuan Takur. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun yang ratusan tahun.